Berlari. Lari dari gerbang barat. Sudah selesai. Kita akan segera mati. Aku tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Ah. Minggir. Jangan berkerumun. Minggir. Anak saya. Anak saya. Ketika Jin Qianyuan dan yang lainnya terbang dari gerbang timur, mereka melihat tempat itu dalam kekacauan. Orang-orang yang berkumpul di gerbang timur sedang menunggu hasilnya. Pada saat putus asa ini, beberapa orang ingin melarikan diri, beberapa memeluk kepala dan menangis, dan beberapa ingin menemukan orang yang mereka cintai. Kekacauan, kekacauan. Beberapa orang didorong ke tanah, dan beberapa anak serta orang yang dicintai didorong oleh kerumunan. Ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, suara gerbang kota yang bertabrakan terdengar. Suara tabrakan yang keras sepertinya telah menghantam hati semua orang. Formasi susunan bergetar, dan seluruh kota Laut Suci bergetar. Semuanya, tenang. Ekspresi Jin Qianyuan sangat tidak sedap dipandang saat melihat situasi ini, dan dia buru-buru berteriak. Namun, ketika suaranya terdengar, itu tidak menimbulkan riak sedikit pun, dan area di bawahnya masih kacau balau. Pada saat ini, banyak orang telah tenggelam dalam ketakutan. Bang! Tiba-tiba, terdengar suara keras dari gerbang kota, dan sebuah lubang besar langsung terbuka. Di kota Laut Suci, orang bisa melihat binatang buas yang padat di luar. Ah! Gerbang kota telah rusak, gerbang kota telah rusak. Binatang buas itu masuk, mereka masuk, cepat dan kabur. Pembukaan tiba-tiba sebuah lubang besar di gerbang kota sekali lagi menyebabkan semua orang berteriak ketakutan, dan satu persatu, mereka sangat ingin melarikan diri ke kejauhan. Namun, ada terlalu banyak orang, benar-benar memblokir semua orang. Beberapa orang bahkan melompat dan menginjak kepala orang saat mereka melarikan diri ke kejauhan. Tidak bagus, retakan telah muncul dalam formasi susunan. Jin Qianyuan dan yang lainnya memandangi gerbang kota yang rusak dengan ketakutan di wajah mereka dan keputusasaan di mata mereka. Wah wah wah, ah, putriku, putri. Saat kerumunan melarikan diri, seorang wanita yang menggendong seorang gadis didorong ke tanah. Wanita itu terlempar dan gadis kecil itu jatuh ke tanah. Orang-orang di belakangnya masih terjepit di tanah. Ah, gadis kecil itu merasa kakinya diinjak dan mulai menangis. Ledakan. Pada saat ini, tekanan yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti semua orang. Tubuh semua orang menegang dan bahkan napas mereka menjadi lamban. Sosok mereka langsung menjadi lebih kecil. Adik kecil, apakah kamu baik-baik saja? Wang Xian melayang di udara dan menatap gadis cantik dengan kuncir kuda yang tergeletak di tanah. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan memegang tangannya saat mereka melayang di udara. Bagaimana situasinya? Orang-orang di kota Shanghai yang diselimuti oleh tekanan kuat menunjukkan ekspresi ketakutan. Beberapa dari mereka mengangkat kepala karena terkejut. Semuanya, jangan panik. Kota Shanghai belum dihancurkan. Harapan belum hancur. Wang Xian, yang melayang di langit, berteriak dengan suara yang dalam. Suaranya memasuki telinga semua orang seperti guntur. Semua orang tercengang. Mereka mengangkat kepala dan menatap Wang Xian yang ada di langit. Hah? Presiden Jin Ganyuan dan Asosiasi Ketenagakerjaan sedikit terkejut. Dia memandang Wang Xian dengan tatapan heran. Bukannya binatang buas dan binatang iblis di luar tidak bisa dilawan. Dengan saya dan wali kota Jin di sekitar, kami tidak melarikan diri. Kami tidak menyerah. Pertarungan ini layak diperjuangkan. Melarikan diri hanya akan menyebabkan kematian. Masih ada harapan dalam pertempuran ini. Semuanya, semua yang kuat, ikuti saya dan terus bertahan. Lindungi rumah Anda dan lindungi orang yang Anda cintai. Wang Xian menatap semua orang dan berteriak dengan suara yang dalam. Bang bang, menabrak. Pada saat ini, binatang buas di luar kota tampaknya merasakan perlawanan. Ada suara keras yang datang dari gerbang kota. Gerbang kota, yang lebarnya lebih dari 200 meter dan tingginya puluhan meter, terbuka, memperlihatkan binatang buas yang padat di luar. Mata mereka mengungkapkan cahaya haus darah saat mereka melihat semua orang di kota Shanghai. Semua orang menoleh dengan tergesa-gesa. Saat ini, orang-orang yang telah menstabilkan hati Wang Xian mulai panik lagi. Jika kamu tidak ingin mati, tidak ingin rumahmu hancur, dan tidak ingin orang yang kamu cintai mati, maka ayo bertarung. Ayo berjuang. Pertempuran ini layak diperjuangkan. Wang Xian melihat gerbang kota yang rusak dan melambaikan tangannya. Manik naga api yang telah dipelihara selama ini ditutupi dengan api yang mengerikan. Manik naga api hanya pada level 5 transendensi. Itu tidak bisa memperkuat serangannya sama sekali. Namun, Wang Xian tidak ingin memperkuatnya.
Manik naga api terbang menuju gerbang kota dan langsung berubah menjadi naga dewa api yang berukuran 20-30 meter. Dewa naga api bergegas keluar dari gerbang kota dan menyerang binatang buas di gerbang kota. Api yang kuat menyebabkan semua binatang buas di gerbang kota mati. Serangan mengejutkan itu mengejutkan semua orang di kota Shanghai. Komandan Wang adalah pembangkit tenaga listrik. Dia bukan anggota kota Shanghai, tapi dia berjuang untuk kita. Apa kita akan lari dengan panik sekarang? Melarikan diri akan menyebabkan kematian yang tak terduga. Hanya dengan berjuang kita bisa bertahan. Bahkan jika kita mati, kita harus melindungi rumah dan keluarga kita. Semua warga kota Laut Suci, ikuti saya, Jin Qianyuan. Bertarung. Jin Qianyuan bersyukur dan bersemangat saat melihat Wang Xian bergerak. Dia meraung keras. Bertarung. Presiden Asosiasi Tentara Bayaran dan yang lainnya yang berada di samping Jin Qianyuan berteriak keras. Bertarung. Bertarung. Bahkan wali kota pun tidak kabur. Kami adalah sekelompok orang yang akan mati. Mengapa kita harus lari? Bertarunglah, meski itu berarti kematian. Bertarung, meski itu berarti kematian, kita akan mati dengan mulia. Mata pria muda, parubaya, dan tua di kota Shanghai secara bertahap menjadi tegas saat mereka berteriak keras. Semuanya, segera kembali ke tembok kota dan bertarung. Wang Xian meraung keras. Dengan lambaian lembut lengannya, gadis itu terbang langsung ke sisi ibunya. Dia melihat keluar gerbang kota dan melihat banyak binatang buas melonjak menuju gerbang kota sekali lagi. Bertarung. Wang Xian tersenyum dan berubah menjadi sinar cahaya. Ledakan. Dia bergegas dari gerbang kota. Seluruh tubuhnya memancarkan nyala api. Hantu naga dewa api muncul di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak sangat agung. Wang Xian bergegas keluar dari gerbang kota dan segera melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Dia juga melihat sekelompok semut yang akan mati saat mereka melayang di udara seperti raja. Tatapan Wang Xian menyapu kelompok binatang iblis. Mata iblisnya dipenuhi dengan kedinginan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menguasai dunia. Wang Xian terbang ke udara. Transformasi naga. Mengaum. Raungan agung terdengar di langit di atas kota Shanghai. Seekor naga api sepanjang 35 meter dengan api yang membakar di sekujur tubuhnya muncul di depan semua orang. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian bertarung dengan tubuh naga dewa di depan mata semua orang. Ledakan. Tekanan naga dewa langsung memenuhi area di depan gerbang timur kota Shanghai. Di bawah, semua sirene pengembara di bawah tingkat 7 yang transenden tergeletak di tanah, gemetar. Ini adalah penindasan naga suci yang kuat, penguasa lautan. Mengaum. Deru naga melambangkan kedatangan Wang Xian di benua supernatural ini. Di bawah, lebih dari 100.000 binatang buas gemetar. Kekuatan naga itu meliputi area seluas 5 km. Di sini, semua monster laut pengembara di bawah level 7 alam supernatural tergeletak di tanah, tidak berani bergerak. Pada saat ini, melalui pintu yang rusak, semua orang di kota Shanghai melihat pemandangan ini dan menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang menahan napas. Pintu timur yang bising sekarang sunyi. Seiring dengan binatang buas yang diam di luar, seluruh dunia tampaknya telah tenang. Bu, apakah dia pahlawan yang tak tertandingi? Pada saat ini, gadis kecil yang diselamatkan oleh Wang Xian melebarkan matanya dan bertanya dengan suara lembut sambil menatap Dewa Naga Agung. Ya, dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Dia adalah pahlawan tak tertandingi dari kota Laut Suci kita. Mata ibu gadis kecil itu memerah saat dia melihat keluar dengan air mata berlinang. Seseorang terbang keluar dan berubah menjadi makhluk yang kuat untuk menekan semua binatang buas. Dia adalah penyelamat semua orang di kota Laut Suci. Dia adalah pahlawan mereka yang tak tertandingi. Apa garis keturunan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat sehingga bisa berubah menjadi penampilan binatang iblis? Ketika garis keturunan yang kuat ditanamkan ke puncak, itu memang bisa mengubah sebagian tubuh seseorang menjadi binatang iblis. Namun, sangat jarang melihat seseorang yang telah sepenuhnya berubah menjadi binatang iblis dengan garis keturunan seperti ini di benua transendensi. Mungkinkah Komandan Wang berasal dari klan binatang iblis? Tidak, aura di tubuhnya adalah manusia. Jin Qianyuan bergumam pada dirinya sendiri. Merasakan aura menakutkan Wang Xian, tubuhnya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Semua prajurit kota Laut Suci, ikuti perintah raja dan bertarung bersama. Bertarung, bertarung. Terdengar suara gemuruh. Melihat Wang Xian yang kuat, seluruh kota Laut Suci sekali lagi dipenuhi dengan harapan. Mari kita bertarung habis-habisan dengan mereka hari ini. Entah itu hidup atau mati. F. Cek,
Nak, kamu tetap di sini. Jika ayahmu meninggal, jangan bersedih. Jadilah laki-laki dan lindungi ibumu dan adikmu di masa depan. Haha, jadi pahlawan yang tak tertandingi ini adalah Komandan Wang. Ayo berjuang. Semua transenden di atas tingkat 1 di kota Shanghai terbang ke tembok kota. Pertempuran berlanjut. Api perang telah dinyalakan. Kali ini, tidak ada yang akan melarikan diri kecuali mereka mati. Mengaum, mengaum, mengaum. Di luar kota, merasakan tekanan menakutkan dari Wang Xian, mata dari 33 binatang buas darah di beberapa kilometer jauhnya perlahan mengungkapkan ekspresi serius. Di tengah kota, seekor binatang iblis meraung. Suara ganasnya menyebar ke seluruh kota Shanghai. Bertarung. Namun, kali ini tanggapannya adalah raungan semua orang di tembok kota Shanghai. Ekspresi arogan dan arogan mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang iblis tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah mengeluarkan raungan lain. Setan laut pengembara yang tidak berada dalam jangkauan tekanan Wang Xian langsung menuju Wang Xian. Binatang iblis tingkat 7 transenden juga menuju ke arah Wang Xian. Dalam sekejap, puluhan ribu monster laut yang berkeliaran menyerang Wang Xian dari belakang. Namun, tidak ada monster laut berkeliaran yang berada dalam jangkauan aura Wang Xian yang berani menyerangnya. Mereka berbaring di sana dengan gemetar. Ketika 33 binatang iblis biadab darah melihat adegan ini, ekspresi serius muncul di wajah mereka. Wang Xian, yang melayang di udara, menghela napas lega. Untungnya, monster laut yang berkeliaran adalah makhluk air. Mereka levelnya lebih rendah darinya, jadi dia bisa mengendalikan mereka secara langsung. Melihat lusinan iblis laut pengembara level 7 supernatural dan beberapa level 8 dan level 9 yang menyerangnya, api di tubuh Wang Xian bergetar. Mengaum, mengaum, mengaum. Setan laut pengembara yang berada dalam wilayah kendalinya tiba-tiba bergerak. Mereka menyerang kelompok iblis laut pengembara tingkat tinggi dalam hiruk-pikuk. Serangan mendadak dan serangan 70.000 hingga 80.000 setan laut yang tak kenal takut akan kematian menangkap setan laut tingkat tinggi yang menyerang sama sekali tidak siap. Mereka tidak pernah menyangka bahwa jenis mereka sendiri, bawahan yang levelnya lebih rendah dari mereka, akan tiba-tiba menyerang mereka. Dalam sekejap, puluhan monster laut pengembara tingkat tinggi diselimuti oleh puluhan ribu monster laut. Mengaum, mengaum, mengaum. Lusinan monster laut tidak siap menghadapi serangan mendadak itu. Dalam sekejap, 7-8 dari mereka terluka parah dan tenggelam dalam kelompok binatang buas. Binatang buas lainnya buru-buru melarikan diri ketakutan. Melihat pemandangan ini, semua orang di kota Laut Suci yang berdiri di tembok kota tercengang. Satu orang mampu menekan lebih dari 100.000 binatang buas. Selain itu, binatang buas tingkat tinggi itu ingin menyerang, tetapi mereka sebenarnya diserang oleh binatang buas yang ditekan itu. Ini hanyalah satu orang yang mempertahankan seluruh gerbang timur. Komandan Wang membantu kita mempertahankan gerbang kota sendirian. Ini terlalu menakutkan. Ini terlalu keren, apakah Komandan makhluk Wang berubah menjadi binatang iblis? Atau apakah ini kemampuan ilahi yang kuat dari Komandan Wang? Apakah Komandan Wang yang membunuh putra Jenderal Korps Pembudidaya Samudra? Korps Pembudidaya Laut masih ingin membunuhnya. Benar? Ini Komandan Wang, bodoh amat dia. Korps Pembudidaya Laut menyerahkan kami, dan kerajaan menyerahkan kami. Sebaliknya, Komandan Wang bertarung dengan kita. Apa-apaan raja ini? Kali ini, aku bisa bertahan. Tidak ada SHT Kerajaan Bintang Bulan, hanya Tuan Wang. Benar, selama kita bisa bertahan, aku bersedia melakukan apa saja untuk Tuan Wang. Semua orang di tembok kota menjadi bersemangat. Tentara mereka telah meninggalkan dia, dan negara mereka telah meninggalkan mereka. Seseorang yang ingin dibunuh oleh pasukan mereka bertempur bersama mereka, membantu mereka melindungi harapan terakhir mereka. Semua orang bersumpah dalam hati bahwa jika mereka selamat kali ini, mereka akan bersedia melakukan apa saja untuk mereka. Ini karena Lord Wang telah menyelamatkan hidup mereka. Yang terpenting, dia telah menyelamatkan nyawa seluruh keluarga mereka dan melindungi rumah mereka. Seperti inilah rumah yang sebenarnya. Dulu ketika kota Silai diserang, wali kota telah melarikan diri, dan semua orang penting telah melarikan diri. Mendesah. Saya harap kita bisa mempertahankannya dan membangun kota Laut Suci yang lebih baik bersama di masa depan. Para pengungsi yang melarikan diri dari kota Silai ke kota Laut Suci merasa sedih saat melihat pemandangan ini. Ada harapan di mata mereka, serta harapan untuk masa depan. Dengan wali kota yang bertarung dengan mereka, dan Tuan Wang yang bertarung sendirian melawan ribuan tentara, mereka akan merasa nyaman di masa depan. Mengaum. Pada saat ini,
33 binatang iblis di belakang mereka tidak bisa lagi duduk diam saat melihat pemandangan ini. Mereka meraung dan langsung menuju ke posisi Wang Xian. Salah satu binatang iblis berdiri di kehampaan dengan tatapan dingin, 32 binatang iblis lainnya menyerang langsung ke Wang Xian. Energi gelap yang menakutkan yang membuat jantung seseorang berdebar dipancarkan dari tubuh mereka. Tubuh mereka berubah menjadi garis-garis bayangan darah. Murid Wang Xian berkontraksi sedikit saat ekspresi serius muncul di matanya. 4 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah. Bahkan dia harus memperlakukan mereka dengan serius. Mengaum. Dia meraung dan memuntahkan api yang menakutkan dari mulutnya. Pertempuran telah dimulai. Ledakan. Suara tabrakan keras terdengar di gerbang timur benua transendensi. Suara ledakan bergema di seluruh langit. 32 binatang iblis buas darah menyerang Wang Xian. Kabut hitam yang kuat bertabrakan dengan api. Mengenakan biaya, tubuh Wang Xian bergetar. Puluhan ribu iblis laut pengembara yang berada di bawah kendalinya menyerang binatang buas-buas tanpa rasa takut akan kematian. Binatang, kamu mencari kematian. Ketika 32 binatang iblis biadab darah melihat binatang buas yang berada di bawah kendali mereka menyerang mereka, mereka mengungkapkan ekspresi marah. Tubuh mereka bergetar saat mereka menyerang monster laut yang berkeliaran dengan cakar iblis darah mereka. Di antara 32 binatang iblis biadab darah, yang terlemah memiliki kekuatan tingkat 8 yang luar biasa. Di bawah serangan gabungan mereka, kekuatan mengerikan merobek tubuh monster laut pengembara dalam sekejap. Dalam sekejap, darah segar mewarnai tanah menjadi merah. Darah di tanah sudah mulai menebal, dan tanah sudah ditutupi dengan mayat binatang buas. His, sungguh binatang iblis buas darah yang mengerikan. Bisakah Tuan Wang menahannya? Semua orang tampak terkejut ketika mereka melihat 32 binatang buas berdarah membunuh puluhan ribu monster laut yang berkeliaran dalam sekejap. Itu terlalu brutal dan menakutkan. Kita harus berbagi sebagian beban dengan Tuan Wang. Kalau tidak, kita akan habis begitu dia dalam bahaya. Jin Qianyuan, yang berdiri di tembok kota, berkata dengan suara yang dalam. Mengaum. Namun, pada saat ini, binatang iblis darah yang berdiri di belakang dan tidak bergerak tiba-tiba meraung. 50.000 hingga 60.000 setan laut pengembara yang tidak berada di bawah kendali Wang Xian tiba-tiba berputar sekitar 5 km jauhnya dari Wang Xian dan menyerang kota Laut Suci. Hati-hati, binatang buas berputar-putar di sekitar kita. Bersiaplah untuk pertempuran. Tuan Wang Xian telah memblokir sebagian besar serangan untuk kami. Jika kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kita tidak akan berguna. Presiden Asosiasi Perekrutan meraung keras dengan niat bertarung di matanya. Ya, berjuang. Kita tidak boleh kalah. Semua orang meraung dengan niat bertarung. Saat ini, semua orang melepaskan 200% kekuatan mereka. Pada jarak ini, ditambah dengan fakta bahwa kelompok Blood Savage Demonic Beast semuanya adalah atribut kegelapan, bahkan orang-orang di tembok kota tidak akan dapat melihat mereka ketika iblis aneh itu menyerang. Wang Xian melihat ke depan, 32 binatang iblis buas darah membantai iblis laut yang berkeliaran dengan kecepatan tinggi. Kelompok binatang buas di bawah level 7 ini bisa membunuh ratusan atau bahkan ribuan dari mereka dengan satu serangan. Khususnya untuk 4 eksistensi interpretasi kekosongan setengah langkah, mereka bahkan lebih ganas. Kecuali jika ada 8 atau 9 interpretasi setengah langkah manusia atau master interpretasi kosong, akan sangat sulit untuk membunuh 4 binatang iblis interpretasi setengah langkah kosong. Wang Xian melayang di langit dan tidak bergerak. Dia menunggu dengan tenang. Karena kamu berani ikut campur dalam urusan darah binatang iblis barbar kami, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan hari ini, hahaha. Satu demi satu, binatang iblis barbar berdarah membantai iblis laut yang berkeliaran di bawah kendali Wang Xian. Mereka mendekatinya dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Xian tersenyum tipis. Ada sedikit ejekan di matanya. Lakukan. Jantungnya berdetak kencang. Dia melihat binatang iblis barbar darah yang mengarahkan cakar tajamnya ke arahnya. Ekspresi menggoda muncul di wajahnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di samping sekelompok binatang buas yang memburu binatang buas yang berkeliaran. Titik cahaya berisi kekuatan menakutkan yang sepertinya mampu menembus ruang. Saat binatang aneh muncul, semua binatang buas darah mengungkapkan ekspresi ketakutan. Aliran darah. Beberapa binatang buas darah meraung serempak saat aliran darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Titik ledakan cahaya. Namun, pada saat ini, kemampuan supranatural strain demonic beast telah tiba. Titik ledakan cahaya adalah serangan target tunggal terkuat. Ditambah dengan murid yang menusuk,
serangan terkuat mendarat di titik-titik vital dari binatang iblis barbar darah. Ledakan. Suara ledakan terdengar seketika. Ah! Dalam sekejap, jeritan menyedihkan terdengar. Kamu ingin membunuhku. Wajah setengah langkah Void Interpretation Blood Barbarian Demonic Beast, yang menunjuk Wang Xian dari jauh, tenggelam. Kabut hitam dan kabut darah di sekitar tubuhnya menyebabkan binatang iblis Ao menampakkan dirinya. Kepalanya yang tajam memancarkan duri tajam berwarna merah darah. Duri tajam memancarkan cahaya merah tua dan sangat dalam. Penetrasi bayangan darah. Bukan hanya binatang iblis interpretasi setengah langkah yang bereaksi. Ada 7 hingga 8 binatang iblis barbar darah lainnya yang bereaksi tepat waktu dan segera menyerang balik iblis aneh itu. Penetrasi bayangan darah adalah serangan target tunggal yang mirip dengan ledakan titik. Itu memiliki penetrasi dan kekuatan serangan yang tak tertandingi. Pelepasan kemampuan ilahi penetrasi bayangan darah menyebabkan beberapa setan aneh kehilangan kesempatan untuk melepaskan kemampuan ilahi, ledakan titik. Namun, tidak ada setan aneh yang panik. Sedikit penghinaan melintas di mata Ao Yao. Dia berpikir bahwa dia telah menghindari pembunuhan mereka, tetapi niat membunuh yang sebenarnya baru saja dimulai. Kehampaan terang dan gelap. Tubuh Ao Yao sedikit gemetar saat bayangan darah menembus tubuh Ao Yao. Ledakan titik terang dan gelap. Ruang kosong. Ledakan titik cahaya. Setan aneh lainnya juga melepaskan kemampuan ilahi yang sama. Void, untuk sesaat, kebal terhadap semua serangan. Ini adalah kemampuan ilahi yang sangat menentang surga. Selama periode kekosongan, mereka tak terkalahkan. Ketika kekosongan berlalu, saat Blood Barbarian Demon Beast terkejut, niat membunuh datang. Tidak, setengah tingkat interpretasi kekosongan binatang iblis darah barbar menunjukkan ketakutan di wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan kepanikan saat ia meraung keras. Ledakan, 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 mengaum, mengaum, mengaum. Suara ledakan dan jeritan segera teringat. Bahkan jika binatang iblis barbar darah tidak mati pada saat pertama, itu langsung diikuti oleh iblis aneh dan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup terputus. Hanya dalam waktu singkat, 21 binatang iblis barbar darah mati. Termasuk 1,5 langkah keberadaan tingkat interpretasi kosong. Mengaum, Wang Xian meraung. Api di tubuhnya naik dan menutupi seluruh area. Dia sudah pindah. Auman mengaum. Membunuh mereka semua. Pemimpin binatang iblis biadab darah yang berdiri di belakang tertegun. Jelas, dia tidak menyangka makhluk mengerikan tiba-tiba muncul dan langsung membunuh 21 klan mereka. Dari 21 klan, tidak satupun dari mereka melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerbu ke arah Wang Xian. Aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian. Ao Yao, kami akan mengurus 4 binatang iblis interpretasi kosong setengah langkah lainnya. Tubuh setinggi 35 meter Wang Xian menyapu ekornya ke arah salah satu binatang iblis. Binatang iblis itu masih ingin melakukan perlawanan putus asa. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Suara mendesing. Bang! Pada saat ini, binatang iblis interpretasi setengah langkah kosong muncul di tubuh Wang Xian. Cakar tajam di tangannya menembus sisik naga. Namun, sisik naga, yang sebanding dengan senjata pertahanan interpretasi setengah langkah kosong, hanya meninggalkan beberapa bekas luka. Kau telah merusak rencana kami. Aku, Blood Barbarian, pasti akan membunuhmu. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar. Seketika, ribuan sosok muncul dan menyerang Wang Xian pada saat bersamaan. Ekor api naga ilahi. Mata naga api terang dan gelap mengunci salah satu tubuh. Ekor naga Wang Xian seperti lahar. Flames ditahan dan disapu secara langsung. Ledakan. Ekor api naga ilahi adalah kemampuan supernatural yang dipahami Wang Xian ketika dia berada di level 7 yang transenden. Serangannya membutuhkan bantuan tubuh naga ilahi. Dengan energi atribut api yang menakutkan ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia mampu melepaskan serangannya. Ketika serangan Wang Xian mendarat di Blood Shadow, ekspresi pemimpin Blood Barbaric Demon Beast sedikit berubah. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi kabut darah. Kabut darah menempel di ekor naga dan menghasilkan suara mendesis. Tetesan darah segar jatuh ke tanah. Pemimpin barbar darah sepanjang 3 meter melintas dan menatap Wang Xian dengan tatapan dingin. Pemimpin, kelompok binatang iblis yang bersembunyi di kehampaan sangat menakutkan. 3 orang barbar darah interpretasi kosong setengah langkah lainnya muncul di sampingnya dan berbicara dengan ekspresi ketakutan. 20 sosok yang memancarkan cahaya dan makhluk kuat yang memancarkan cahaya dan kegelapan sebenarnya telah membunuh 21 rekan mereka dalam sekejap. Di antara mereka,
20 berada di tingkat transenden 9 dan 1 berada di interpretasi setengah langkah kosong. Ini membuat jantung mereka berdebar. Mereka 100% yakin akan kematian. Mereka hanya bisa melepaskan niat membunuh yang mengerikan dalam sekejap. Tidak perlu takut. Mata pemimpin darah barbar berkedip saat dia mengamati sekeliling Wang Xian. Setelah membunuh 21 makhluk menakutkan, mereka segera menghilang ke dalam kehampaan dan bersiap untuk percobaan pembunuhan kedua. Atur ruang barbar darah. Pemimpin darah barbar gemetar saat energi merah dan hitam dipancarkan dari tubuhnya. Kedua cakarnya yang tajam bergetar sedikit. Serangga darah berenang di sekitar. 3 orang barbar darah lainnya melepaskan serangan yang sama. Ruang merah dan hitam segera menutupi area seluas 4 hingga 5 km. Atribut kegelapan masih ingin bertahan melawan pembunuhan Ao Yao. Mata Wang Xian menunjukkan sedikit ejekan. Tubuhnya bergerak dan tubuhnya yang bergoyang menyerang mereka secara langsung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di ruang angkasa, aliran serangga darah mengalir ke tubuh Wang Xian. Namun, serangan ini tidak meninggalkan jejak apapun. Mengaum, naga itu melonjak dan meraung. Seluruh tubuh Wang Xian diselimuti api. Ekor naganya menyapu dan segera membubarkan area merah dan hitam di area tersebut. 4 binatang iblis interpretasi setengah langkah kosong muncul di 4 arah dan menyerangnya dalam sekejap. Ledakan, tubuh Wang Xian bergetar saat dia menggunakan ekor naga dan cakar naganya untuk menemui mereka. Berdengung, di udara, Ao Yao muncul di samping binatang iblis berdarah barbar. Binatang iblis belut barbarian itu buru-buru mengelak. Setelah menyaksikan Ao Yao membunuh seorang pendamping dengan level yang sama dalam sekejap, binatang iblis barbar darah ini tidak akan memberikan kesempatan kepada Ao Yao. Wang Xian bukan tandingan untuk 4,5 langkah binatang iblis interpretasi kosong saja. Bahkan jika dia menghadapi mereka bertiga, dia akan berada dalam bahaya besar. Untungnya, dia memiliki Ao Yao di sisinya untuk menahan mereka. Dia pasti bisa menahan 2 dari mereka. Ah! Pada saat ini, jeritan binatang iblis biadab darah bisa terdengar dari sekitarnya. Ada total 33 binatang iblis biadab darah. Setelah 21 dari mereka dibunuh oleh iblis aneh, hanya ada 12 dari mereka. 4 binatang iblis interpretasi setengah langkah batal bertarung melawan Wang Xian. Ada 8 dari mereka. Ke-8 binatang iblis itu benar-benar dibantai oleh 20 binatang iblis yang aneh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 8 binatang iblis barbar darah itu mati. Ini membuat marah pemimpin binatang iblis barbar darah. Serangannya juga semakin eksplosif. Aku mendengar darah binatang iblis biadab berteriak dari jauh. Komandan Wang membunuh mereka. Kita tidak bisa menahan mereka. Membunuh mereka. Bunuh-bunuh. Dengan keberadaan Sir Wang, kita memiliki peluang besar untuk mempertahankan rumah kita. Di tembok kota, semua orang berteriak kegirangan. Di kejauhan, Komandan Wang sedang membantai binatang iblis darah. Di bagian bawah tembok kota, mereka juga membantai setan laut yang berkeliaran. Hanya ada puluhan ribu setan laut yang berkeliaran. Dengan jumlah binatang buas ini, kota laut suci dapat dengan mudah menangani mereka. Bahkan, itu sangat mudah. Kemenangan tepat di depan mata mereka. Semua orang sangat bersemangat. Pertempuran berlanjut. 20 binatang aneh bergabung dalam pertempuran antara Wang Xian dan yang lainnya. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan tempur tingkat 9 yang luar biasa, dengan 20 dari mereka, mereka masih bisa mengancam binatang barbar darah tingkat setengah interpretasi kosong. Ini menyebabkan pertempuran mereka menemui jalan buntu. Sulit bagi Wang Xian untuk membunuh mereka, dan juga sulit bagi mereka untuk membunuh Wang Xian. Namun, dia tidak terburu-buru. Ketika Ao Yao dan kekuatan gaibnya dapat dilepaskan lagi, dia akan memiliki kesempatan besar untuk membunuh salah satu dari mereka. Selain itu, kekuatan tempur berkelanjutan dari naga ilahi jauh lebih unggul dari binatang iblis barbar darah ini. Selama dia kelelahan, dia pasti tidak akan kalah. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah bertarung selama lebih dari 10 menit, tubuh Wang Xian memiliki bekas luka sepanjang 1 hingga 2 meter. Bekas luka ini tidak fatal. Ada juga bekas luka di tubuh dari 4,5 langkah binatang iblis barbar darah interpretasi kosong. Seluruh pertempuran itu sangat intens. Orang pembawa sial kalian. Aku memburu manusia untuk maju ke tahap interpretasi kosong, tapi aku dihentikan oleh kalian sekelompok makhluk orang pembawa sial. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Aku ingin membunuh kalian semua. Aku ingin membalas kematian bawahanku. Tiba-tiba, pemimpin Blood Barbaric Demon Beast bergerak dan menjauhkan diri dari Wang Xian sejauh 2000 meter.
Itu menatap Wang Xian dengan tatapan ganas dan menggeram dengan suara rendah. Kamu ingin membunuh jutaan manusia. Yang pantas mati adalah kalian semua. Wang Xian menatap pemimpin Blood Barbaric Demon Beast dengan mata naganya yang sedingin es. Seteguk api naga melesat ke arah binatang iblis biadab berdarah di depannya. Melahap, mata pemimpin binatang iblis biadab darah perlahan berubah menjadi merah darah. Matanya dipenuhi kegilaan dan kekerasan saat dia meraung keras. Raja? Tidak, jangan, kami. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, 3 binatang iblis biadab darah lainnya tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ngeri. Datanglah ke sini dan serahkan hidupmu. Kami akan membalaskan dendammu. Saya akan membantai semua orang di sini. Aku akan membantai mereka semua. Pemimpin dari Blood Savage Beast meraung. Dia mengangkat kepalanya dan seluruh dadanya mulai bergerak. Mendesis. Terdengar suara sobekan. Dadanya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan rongga penuh darah. Darah di dadanya mulai bergerak dan perlahan berubah menjadi mulut. Aku akan mengorbankan diriku untuk raja. Mata Blood Savage Beast mengungkapkan keputusasaan. Tubuhnya gemetar saat dia terbang dan memasuki mulut merah darah di dadanya. Ah! Pengorbanan untuk raja. Pengorbanan untuk raja. 2 binatang iblis barbar darah lainnya juga terbang sambil gemetar saat mereka meraung keras. Aku bersumpah dengan darahku bahwa aku akan membantai semua orang di sini, terutama kamu. Pemimpin binatang iblis barbar darah menatap Wang Xian dengan tiba-tiba. Hehehe, suara mengerikan keluar dari mulutnya. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Emas retak kosong. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung melepaskan kemampuan ilahi atribut logam, retakan emas kosong. Berdengung. Pada saat ini, energi merah dan hitam yang menyelimuti sekeliling perlahan menyusut ke dalam tubuh pemimpin binatang iblis biadab darah. Serangan kuat dari kekosongan retakan emas langsung diblokir oleh energi merah dan hitam. 3 binatang iblis biadab darah ditelan oleh mulut ganas di dadanya, dan energi merah hitam perlahan memasuki tubuhnya. Auranya, darahnya, kekerasannya, dan kegelapannya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu akan menerobos. Seekor binatang iblis di tingkat kekosongan yang dalam. Energi mengerikan terkondensasi di depan kota Laut Suci. Dalam radius 5 km, energi hitam merah dan energi seperti serangga darah seukuran telapak tangan perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh pemimpin binatang iblis biadab darah. Aura Ros, dan energinya meningkat. Dalam radius 100 km, itu sama mempesonanya dengan meteorit yang menyala-nyala. Hanya keberadaan di tingkat kekosongan yang berwawasan luas yang mampu melepaskan kekuatan seperti itu. Dia ingin menerobos, menyerang. Kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Ekspresi Wang Xian berubah drastis ketika dia melihat pemimpin binatang iblis Blood Barbarian yang auranya terus meningkat. Dia buru-buru berteriak. Mengaum. Dia mengeluarkan raungan marah dan terbang langsung. Ekor naga yang menakutkan terbang menuju binatang iblis barbar darah dengan suara menusuk. Ledakan. Kekuatan besar mendarat di samping pemimpin Blood Barbarian Demonic Beast, tapi diblokir oleh energi merah gelap. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok binatang iblis aneh berkedip dengan bintik-bintik cahaya putih. Namun, ketika mereka berada 10 meter dari binatang iblis barbar darah, mereka diblokir di luar. Mereka sama sekali tidak mampu menembus pertahanan di luar. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati, hehehe. Binatang iblis darah barbar menatap Wang Xian dan yang lainnya dan mengeluarkan suara ngeri. Aku akan melahap semua darahmu dan membalaskan dendam orang-orangku. Oh tidak, Wang Xian memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia telah menyerang lebih dari 10 kali berturut-turut, tetapi pertahanan di depan Blood Barbarian Demonic Beast tidak bergerak sama sekali. Itu tidak bisa dipatahkan sama sekali. Kita dalam masalah besar. Butir-butir keringat dingin menetes di wajah Wang Xian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang langsung menuju tembok kota. Di depan gerbang kota, setelah Golden Swordfish dan yang lainnya membantu membunuh iblis laut yang berkeliaran, puluhan ribu iblis laut hampir musnah. Namun, orang-orang di kota Shanghai sama sekali tidak bersemangat. Mereka juga bisa merasakan pemandangan mengerikan di depan mereka. Aura berdarah dan brutal telah mencapai mereka, membuat mereka sulit bernapas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa binatang iblis berdarah itu memancarkan aura yang begitu menakutkan? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah itu kecelakaan? Semua orang melihat ke tembok kota yang jauh dan bertanya dengan heran. Jin Qianyuan juga mendongak. Muridnya berkontraksi sedikit karena dia punya firasat buruk.
Wang Xian kembali ke wujud manusianya dan terbang ke tembok kota dengan tergesa-gesa. Tuan Wang, Komandan Wang, apa yang terjadi? Binatang iblis itu kenapa begitu menakutkan? Di tembok kota, semua orang melihatnya terbang dan berteriak keras. Ketika mereka melihat ekspresi malu Wang Xian, mereka terkejut dan bertanya dengan ketakutan. Ledakan. Pada saat ini, suara teredam datang dari depan. Ya Tuhan, apa ini? Binatang iblis itu akan menerobos. Semua orang segera melihat ke atas dan tiba-tiba menyadari bahwa langit di depan mereka telah menjadi gelap. Langit tidak dipenuhi awan gelap. Sebaliknya, itu ditutupi oleh energi gelap yang menakutkan. Setengah dari langit memancarkan energi yang menakutkan. Energi gelap ini seperti awan hitam yang menekan kota. Seolah-olah ingin menghancurkan kota Shanghai sepenuhnya. Binatang iblis itu akan menerobos. Ini akan menembus interpretasi kosong. Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Suaranya menyebabkan semua orang tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Semua orang di tembok kota memusatkan perhatian pada Wang Xian. Mereka menginginkan jawaban. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Baru saja, mereka sudah mengalami keputusasaan. Itu adalah Wang Xian yang sendirian bertahan melawan sekelompok binatang iblis yang menakutkan. Melihat bahwa mereka akan menang dan bertahan, seekor binatang iblis hendak membuat terobosan. Setelah itu membuat terobosan, itu akan menjadi keberadaan tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Eksistensi pada tingkat kehampaan yang mendalam adalah sesuatu yang bahkan kota Donghai harus hadapi dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin mereka, kota Shanghai, melawannya? Bahkan jika Tuan Wang ada di sini, mereka tidak bisa melihat harapan apapun. Itu akan menerobos. Suara Jin Qianyuan bergetar. Dia menatap ke kejauhan, matanya penuh keputusasaan. Apa? Seekor binatang iblis tingkat kekosongan yang dalam setengah langkah akan menerobos. Apakah surga akan menghancurkan kota laut suci kita? Tidak. Di bawah kepemimpinan Tuan Wang, kita akan berhasil mempertahankan kota, orang pembawa sial surga, kami tidak pasrah. Langit ingin kita mati, hehehe, hehehe. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata wali kota, wajah mereka menunjukkan ketidakberdayaan dan kemarahan. Harapan ada tepat di depan mereka, tetapi surga ingin mereka mati. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan binatang iblis tingkat void yang mendalam? Bum bum bum. Hehehe, manusia di depan, kalian semua akan mati sebentar lagi. Pada saat ini, energi di langit yang jauh bahkan lebih menakutkan. Energi gelap yang memblokir separuh langit dituangkan langsung ke kepala pemimpin binatang iblis biadab darah. Kali ini, binatang iblis biadab darah menyerang kota untuk mendapatkan darah segar dalam jumlah besar. Mereka mengendalikan binatang untuk menyerang kota sehingga mereka bisa menyerap darah binatang yang mati. Darah segar manusia juga bisa diserap sehingga bisa menembus ke ranah interpretasi setengah langkah yang hampa. Namun, kemunculan Wang Xian benar-benar mengganggu rencana mereka. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Semua orang memandang dengan ngeri dan putus asa. Seluruh kota Shanghai terdiam sekali lagi. Kali ini, tidak ada kepanikan atau seruan. Hanya ada ketidakberdayaan. Jika surga ingin menghancurkan mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Wali kota Jin, suruh semua orang memberiku semua ramuan di tangan mereka. Mungkin ada satu cara terakhir. Wang Xian berkata kepada Jin Qianyuan dengan wajah cemberut. Apa, Komandan Wang? Anda punya cara lain? Jin Qianyuan sedikit terkejut. Dia dengan cepat bertanya pada Wang Xian. Beberapa orang yang berdiri di samping juga menatapnya penuh harap. Jika kita memiliki cukup pil, kita dapat menghindari krisis ini. Wang Xian berkata langsung. Dia melihat binatang iblis barbar darah yang menerobos dan berkata, kita harus cepat. Ini akan menerobos. Baiklah baiklah. Jin Qianyuan dan yang lainnya segera mengangguk. Tubuh mereka bergerak dan mereka melayang ke langit, mereka langsung berteriak keras, semuanya, keluarkan semua pil di tangan kalian. Komandan Wang memiliki cara untuk membantu semua orang melewati krisis ini. Cepat, cepat. Jauh. Kami masih punya jalan. Komandan Wang berkata bahwa jika dia punya jalan, dia pasti punya jalan. Saya percaya pada Komandan Wang. Ini semua pil obatku. Bagaimanapun, tidak ada yang akan menjadi milikku setelah aku mati. Semuanya, cepat keluarkan pil obat. Saya percaya pada Komandan Wang. Kami secara alami akan mematuhi kata-kata Komandan Wang. Habisi semuanya. Semua orang sedikit terkejut. Cahaya redup muncul di mata mereka. Mereka tidak bertanya lebih jauh dan langsung mengeluarkan semua pil obat.
Mereka percaya bahwa jika ada yang bisa menyelamatkan mereka saat ini, hanya Komandan Wang yang bisa melakukannya. Mereka percaya tanpa syarat. Aku ingin tahu apakah itu cukup. Wang Xian melihat barang-barang di gudang harta karun di benaknya dan sedikit mengernyit. Namun, saat ini, hanya ada metode terakhir ini. Semuanya, keluarkan pil kalian. Keluarkan mereka semua. Saya memiliki pil tingkat 3 yang transenden di sini. Saya memilikinya di sini. Aku juga memilikinya, aku juga memilikinya. Saya harap Komandan Wang dapat membantu kami melewati krisis ini. Lord Wang sudah cukup membantu kami. Bahkan jika kami gagal, kami tidak akan menyalahkan Tuan Wang. Di kota Laut Suci, Jin Qianyuan dan beberapa ahli kota Laut Suci melayang di udara dan meminum pil satu persatu. Mereka tidak tahu apa gunanya pil itu untuk Komandan Wang, tapi selama mereka menurut, semuanya akan berakhir. Saat ini, hanya Tuan Wang yang bisa dipercaya. Saya harap semua pil di bengkel pil kami dapat membantu Tuan Wang. Dan pil di bengkel pil kami. Tuan Wang, apakah Anda ingin batu roh? Aku punya banyak batu roh. Aku punya jamu di sini. Mereka mengeluarkan semua pil dan ramuan roh yang biasanya sangat berharga bagi mereka. Mereka bergerak sangat cepat. Segera, lebih dari 100.000 pil dikeluarkan di seluruh kota Laut Suci. Semua ini adalah akumulasi dari seluruh kota Laut Suci. Bahkan Jin Qianyuan dan yang lainnya mengeluarkan semua pil di cincin interspatial mereka. Di luar tembok kota, energi gelap yang menakutkan memasuki tubuh Blood Barbarian Demon Beast. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian melihat terobosan ahli interpretasi kekosongan. Kekuatan menakutkan ini hampir 100 kali lebih kuat dari ahli interpretasi setengah langkah kosong. Bahkan 100 ahli interpretasi kosong setengah langkah tidak dapat mengalahkan ahli interpretasi kosong. Setelah menerobos ke ranah interpretasi kosong, kemampuan ilahi akan mengalami evolusi yang mengerikan. Pada saat itu tidak lagi disebut kemampuan ilahi, tetapi idola Dharma. Selain itu, setelah menerobos ke ranah interpretasi kosong, kemampuan ketuhanan yang dipahami oleh para transenden dapat dengan mudah digunakan. Di masa lalu, menggunakannya sekali akan memakan waktu setengah jam untuk pulih. Setelah mencapai ranah interpretasi kosong, hanya butuh waktu sekitar 5 menit. Selain itu, menerobos ke ranah interpretasi kosong adalah untuk mengubah kemampuan ilahi menjadi idola Dharma. Kekuatan idola Dharma sangat menakutkan. Seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Kekuatan yang berdebar di luar membuat semua orang di kota Laut Suci merasa tak berdaya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat pemuda yang berdiri di tembok kota. Itulah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Formasi penjaga kota Abijna setengah langkah tidak dapat menahannya sama sekali. Saya membutuhkan setidaknya 5 dari mereka. Wang Xian melihat barang-barang di rumah harta karun Raja Naga Sistem. Sekarang dia berada di alam luar biasa, dia hanya bisa menukar barang luar biasa. Namun, satu-satunya yang bisa mempertahankan kota Laut Suci adalah formasi penjaga kota. Tuan Wang, ramuannya ada di sini. Ini adalah ramuan dan ramuan spiritual yang dimiliki semua orang di kota Laut Suci. Mereka semua ada di sini. Aku ingin tahu apakah itu cukup. Jin Qianyuan terbang ke sisi Wang Xian dan berkata kepadanya dengan gugup. Saya ingin mengaktifkan sesuatu. Jika obat mujarab tidak cukup, saya tidak punya pilihan. Wang Xian melirik Jin Qianyuan dan terbang ke langit. Semua orang memandang Wang Xian tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Di depan mereka ada jurang maut. Di atas mereka adalah harapan mereka. Sangat banyak. Seharusnya cukup. Berdiri ribuan meter di langit, Wang Xian melihat pil di cincin interspatialnya. Senyum muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka seluruh kota Shanghai dapat menghasilkan begitu banyak pil. Tampaknya semakin banyak orang, semakin banyak kekuatan yang ada. Tidak ada yang akan menyembunyikan pil mereka. Wang Xian menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Pil masuk ke perutnya satu persatu dan langsung berubah menjadi energi naga. Ding! Konsumsi pilnya. Energi naga tuan rumah telah meningkat sebesar 500.000 kristal naga. Ding! Ding! Konsumsi pilnya. Energi naga tuan rumah telah meningkat sebesar 800.000 kristal naga. Ding! Ding! Konsumsi pilnya. Energi naga tuan rumah telah meningkat sebanyak 1 juta kristal naga. Satu demi satu, pil masuk ke perutnya. Pada akhirnya, terjadi peningkatan 1.010.000 kristal naga. Cukup, masih ada 10.000 kristal naga lagi. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menghela nafas lega.
Pada saat ini, suara bersemangat dan dingin terdengar, menyebabkan Wang Xian merasakan hawa dingin di hatinya. Tidak bagus, sudah membuat terobosan. Itu adalah binatang iblis interpretasi kosong, binatang iblis interpretasi kosong. Sudah berakhir, sudah berakhir. Di bawah, orang-orang kota Shanghai melihat ke atas dengan tergesa-gesa. Mereka melihat binatang berukuran 7 hingga 8 meter dengan 2 cakar hitam tajam. Lengannya dipenuhi dengan gigi ganas. Ekor sepanjang 10 meter muncul di punggungnya. Itu diisi dengan ki setan. Dalam radius 1000 meter, bau darah yang mengerikan mengalir ke awan. Teror dari Void Interpretation Demonic Beast ditampilkan sepenuhnya. Itu tersenyum penuh semangat dan menatap ke arah kota Laut Suci dengan mata dingin. Pada saat ini, dia sedikit mengangkat kepalanya dan perlahan mengangkat lengannya, menunjuk kota Laut Suci di udara. Energi hitam langsung terkondensasi menjadi tombak kematian sepanjang 1000 meter. Dengan lembut menunjuk pada jarak sekitar 5000 meter. Tombak kematian hitam melesatkan cahaya hitam di udara dan langsung mendarat di kota Laut Suci. Ledakan, suara tabrakan terdengar, dan seluruh kota Laut Suci mulai bergetar hebat. Retak-retak-retak-retak. Di langit, susunan elemen air mengeluarkan suara kaca pecah. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa susunan itu perlahan-lahan retak. Bang! Pada akhirnya, susunannya benar-benar hilang. Itu hanya satu serangan, dan jaraknya 5000 meter. Semua orang di kota Laut Suci tertegun. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi duduk. Keke, semua manusia, bersiaplah untuk mati. Pemimpin Blood Savage Beast mengungkapkan ekspresi bersemangat dan ganas. Dengan teriakan aneh, tubuhnya bergerak dan langsung menuju kota Laut Suci. Lengannya perlahan tumbuh lebih panjang, dan gigi yang padat di lengannya menggerogotinya. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya, dan aliran kabut darah dengan cepat menyebar ke kota Laut Suci. Ini sudah berakhir. Di tembok kota, melihat para ahli interpretasi kekosongan bergegas, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Mereka sedang menunggu kematian. Weng, tepat pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin, dan kabut darah benar-benar terhalang di luar. Semua orang sedikit terkejut. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas dengan tergesa-gesa. Arai biru telah mengelilingi seluruh kota Laut Suci. Ini Tuan Wang. Hati mereka tersentak saat harapan muncul kembali di mata mereka. Apakah menurut Anda susunan perlindungan kota interpretasi kosong setengah langkah dapat menghentikan saya? Suara dingin pemimpin Blood Barbarian Demonic Beast terdengar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Xian, yang berada 1000 meter di atas kota Laut Suci. Berdengung. Namun, di bawah tatapannya, energi hijau di lengan Wang Xian menyebar dengan cepat. Itu benar-benar tumpang tindih dengan energi air biru. Ketika pemimpin Blood Barbarian Demonic Beast melihat formasi level interpretasi kosong setengah langkah lainnya, tatapan haus darah muncul di matanya. Aku bersumpah, aku akan membiarkanmu mati kesakitan. Dia menatap Wang Xian dan berbicara satu kalimat demi satu. Sedikit ejekan muncul di wajah Wang Xian saat dia menggerakkan lengannya lagi. Layar lampu merah menyala muncul. Ini bukanlah akhir. Itu mengikuti di belakang layar lampu kuning tanah. Akhirnya, itu adalah layar cahaya kemasan. Berdengung. Seluruh Laut Suci berguncang sebelum stabil sepenuhnya. Formasi terkuat dari tingkat transendensi, formasi 5 elemen, diaktifkan. Biarkan aku mati kesakitan. Bis, datang dan bunuh aku. Suara provokatif terdengar. Biarkan aku mati dalam kesakitan. Binatang buas, datang dan bunuh aku. Ketika Wang Xian mengatakan ini, dia memberi pemimpin Blood Barbarian Demon Beast jari tengah dengan wajah penuh penghinaan. Suara Wang Xian bergema di seluruh kota Shanghai. Blood Barbarian Demon Beast yang sedang mengisi daya juga sedikit terpana. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Wang Xian dengan memberikan jari tengahnya, dia bisa merasakan provokasi yang intens. Kamu ingin menghentikanku dengan setengah langkah formasi tingkat interpretasi kosong. Hancurkan. Pemimpin Blood Barbarian Demonic Beast sangat marah. Dia mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah kota Shanghai. Dia adalah pemimpin dari binatang iblis.
Dia baru saja naik ke tingkat interpretasi kosong dan menjadi Raja Binatang Iblis. Semut yang luar biasa berani memprovokasi dia. Dia bersumpah untuk melahap satu gigitan manusia ini sekaligus. Wang Xian melayang di udara dan menatap pemimpin binatang iblis barbar darah dengan senyum di wajahnya. Semua orang di kota Laut Suci memandang pemimpin binatang iblis barbar darah. Ledakan. Retak-retak-retak. Retak-retak-retak. Waktu sepertinya telah berhenti. Ketika serangan pemimpin binatang iblis barbar darah mencapai kota Laut Suci, formasi elemen air biru muncul. Arai perlahan retak dan langsung hancur. Kemudian, susunan elemen kayu muncul. Namun, susunan elemen kayu masih perlahan retak dan hancur di bawah serangannya. Ketika kedua susunan itu hancur, semua orang merasa sulit bernapas. Namun, ketika serangannya mendarat di susunan ketiga, susunan elemen api langsung memblokir serangannya. Baru saat itulah semua orang menghela nafas lega. Keke, nak, kamu akan mati. Pemimpin Blood Barbaric Demon Beast mengungkapkan ekspresi haus darah dan bersemangat. Dua arai telah rusak. Paling banyak, dua serangan akan menghancurkan semuanya. Tidak bagus, total hanya ada 5 larik. Orang-orang di kota Laut Suci juga menyadari hal ini, dan wajah mereka kembali pucat. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, Blood Savage Beast, yang tampak seperti iblis yang menuai kehidupan, sekali lagi menyerang formasi susunan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Retak-retak-retak. Retak-retak-retak-retak. Namun, kali ini, formasi susunan elemen air dipatahkan, dan susunan-susunan elemen kayu dipatahkan. Serangan itu dengan mudah diblokir oleh formasi susunan berbentuk api. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin binatang iblis Blood Barbarian sedikit terpana. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Hancurkan untukku. Suaranya yang tajam bergema di langit. Ekor di punggungnya membawa energi gelap yang menakutkan saat mendarat di formasi 5 elemen sekali lagi. Ketiga kalinya adalah sama. Formasi elemen air yang rusak dan formasi elemen kayu muncul sekali lagi. Formasi 5 elemen. Kelima unsur dilahirkan bersama, kelima unsur menyatu bersama, dan kelima unsur digabungkan menjadi satu. Kecuali 5 formasi dipatahkan secara langsung, tidak ada cara untuk mematahkan formasi. Meskipun formasi hanya pada tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah, menurut Anda apakah binatang buas yang baru saja menerobos dapat menghancurkan 5 formasi bersama? Haha. Wang Xian tertawa dan berkata kepada binatang iblis darah barbar. Formasi ini adalah formasi tingkat rendah yang disimpan di rumah harta karun Raja Naga. Bagi Raja Naga, formasi ini levelnya sangat rendah. Itu juga karena keunikan formasi 5 elemen yang dia simpan di rumah harta karunnya. Formasi 5 elemen sulit dipatahkan tanpa kekuatan interpretasi kekosongan tingkat ketiga. Itu pasti formasi terbaik di alam transendensi. Tidak, tidak mungkin. Pemimpin Blood Barbaric Demon Beast meraung dengan mata merah darah. Serangan terus-menerus mendarat di susunan 5 elemen. Namun, itu tidak berguna. Mengaum, mengaum, mengaum. Ini membuat pemimpin Blood Barbaric Demon Beast sangat marah. Dia meraung dengan marah. Hebat, hebat, hahaha, kami mempertahankannya, kami mempertahankannya. Terima kasih, Tuan Wang, terima kasih, Tuan Wang. Ah, kami telah mempertahankannya, kami telah mempertahankannya. Namun, kemarahan pemimpin Blood Barbaric Demon Beast menyebabkan semua orang di kota Laut Suci meraung kegirangan. Apa? Kami telah mempertahankannya. Kami telah mempertahankannya. Tuan Wang telah menciptakan formasi yang sangat kuat. Tuan Wang berkata bahwa hanya pembangkit tenaga listrik di atas level 3 dari ranah interpretasi kosong yang dapat memecahkannya. Binatang buas di luar itu tidak bisa merusak formasi sama sekali. Itu hebat. Itu hebat. Kami selamat. Terima kasih, Tuan Wang Xian. Perlahan, situasi di gerbang kota menyebar ke belakang. Segera, itu menyebar ke seluruh kota Shanghai. Ini membuat 1,7 hingga 800 ribu orang menangis bahagia. Semuanya berteriak kegirangan. Untuk sesaat, seluruh kota Shanghai gempar. Bahkan jika setengah dari 1,7 hingga 800 ribu orang berteriak bersamaan, itu masih seperti tsunami. Semua orang melampiaskan depresi dan keputusasaan beberapa hari terakhir dalam kegembiraan. Hari ini, mereka akhirnya bisa menetap dan mempertahankan kota Shanghai. Terima kasih, Tuan Wang Xian, karena telah membantu kami mempertahankan kota Shanghai. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa 1.700.000 hingga 800.000 orang di kota Shanghai. Di posisi tembok kota, Jin Qianyuan membungkuk ke arah Wang Xian dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Wang Xian, karena telah menyelamatkan hidupku.
Di sekitar tembok kota, sekelompok tentara yang menjaga kota berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat. Terima kasih, Tuan Wang Xian, karena telah menyelamatkan hidupku. Di bawah, sekelompok orang berlutut perlahan dan berteriak dengan rasa syukur di wajah mereka. Ketika mereka melihat orang-orang di depan berlutut untuk mengucapkan terima kasih, orang-orang di belakang segera mengikuti. Dalam sekejap, suara mereka bergema di seluruh kota Shanghai. Terima kasih, Tuan Wang Xian, karena telah menyelamatkan hidup saya. Bagaimana rasanya memiliki sejuta orang berlutut di hadapannya? Ini adalah pertama kalinya Wang Xian merasakan sejuta orang berlutut kepadanya dengan hormat, dan terima kasih. Ini membuatnya sedikit terpana. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya perlahan. Kalian semua, bangun. Wali kota Jin, lanjutkan operasi kota Shanghai dan tenangkan semua warga. Selain itu, arai hanya bisa digunakan untuk keluar. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tidak ada yang diizinkan keluar. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan senyuman saat dia melihat ke arah pemimpin Blood Savage Beast yang berdiri di luar barisan dengan ekspresi marah. Pada saat ini, pemimpin binatang buas darah sangat marah hingga hampir ingin menjadi gila, terutama ketika melihat ekspresi bersemangat dari manusia di depannya. Ada juga ekspresi mengejek di wajah orang itu. Dia menyerang formasi lebih dari 10 kali berturut-turut dalam hiruk-pikuk. Namun, itu tetap tidak berguna. Ini membuatnya ingin menjadi gila. Aku akan menerima mayat binatang buas yang kamu bawa dan mayat klan binatang iblis biadab darahmu dengan senyuman. Wang Xian memandangi pemimpin yang marah dari Blood Barbaric Demon Beast dan berkata dengan senyum di wajahnya. Mengaum, itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Kemudian, dengan cepat memutar kepalanya. Ketika melihat bahwa bangkai binatang telah benar-benar menghilang, itu benar-benar tertegun. Roar roar roar, manusia, kau manusia orang pembawa sial. Roar roar roar, aku akan membunuhmu. Aku, orang barbar darah, tidak akan menjadi iblis jika aku tidak membunuhmu. Ketika dia melihat bahwa tidak ada satupun mayat binatang buas di belakangnya, dia mulai menyerang formasi dengan cakarnya. Dia akan menangis. Dia adalah binatang iblis dari tingkat kekosongan yang dalam, dia sangat marah sampai dia hampir menangis. Klan Blood Barbaric Demon Beast mengendalikan binatang buas dan pergi ke kota-kota manusia untuk membantai kota-kota untuk mendapatkan darah segar dalam jumlah besar. Mereka berhasil mengendalikan 8 atau 9 klan binatang buas dengan susah payah dan masuk ke kota Silai. Pada akhirnya, mereka tidak cukup siap untuk pertama kalinya, dan lebih dari separuh manusia melarikan diri. Ini membuat panen mereka tidak terlalu memuaskan, dan pemimpin dari Blood Barbaric Demon Beast juga tidak dapat menembus alam kekosongan yang berwawasan luas. Sekarang setelah mereka membuat rencana sempurna untuk menyerang kota Laut Suci, seorang manusia tiba-tiba muncul dan memimpin sekelompok binatang iblis aneh untuk membunuh sebagian besar anggota klan mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa melahap jenis mereka sendiri untuk berevolusi. Untuk membunuh orang yang menghalangi mereka dan melahap lebih dari 1 juta orang di kota Laut Suci. Namun, dia tidak mengharapkan situasi ini. Selain itu, yang membuatnya paling marah adalah mayat binatang buas itu juga hilang. Binatang buas yang mati ini juga merupakan sumber energi yang sangat besar untuk Blood Barbarian Demon Beast. Namun, bahkan mayat terakhir pun hilang. Ini membuat matanya sangat merah. Itu tidak bisa menerima hasil ini. Wang Xian tertawa mengejek ketika dia mendengar kata-kata dari Blood Barbarian Demon Beast. Sebelumnya, dia telah meminta Ao Yao untuk membawa mayat binatang buas ke dalam tas penyimpanan roh. Alasan utama mengapa dia datang ke sini adalah untuk mayat-mayat ini. Ada ratusan ribu mayat di tanah. Beberapa dari mereka berada di ranah interpretasi setengah langkah kosong, dan ada juga lusinan di tingkat transendensi tingkat 9. Ini hanyalah sejumlah besar sumber daya. Wang Xian tidak berani membayangkan tingkat apa yang dapat dicapai lebih dari 3.000 anggota Istana Naga jika mayat-mayat ini diubah menjadi darah naga di kolam transformasi naga. Paling tidak, mereka akan mampu mencapai level transendensi level 4 atau 5, bukan? Akan mudah bagi mereka untuk memelihara beberapa tingkat transenden 7 atau 8. Blood Barbarian Demon Beast, pergi ke neraka. Anda masih ingin membunuh Tuan Wang. Bermimpilah. Binatang, pergi ke neraka. Kamu tidak akan pernah bisa masuk dan tidak akan pernah bisa membunuh kami. Kata-kata dari binatang iblis barbar darah tidak menyenangkan semua orang di kota Shanghai, orang pembawa sial, dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh penyelamat kita. Dia hanya mengejar kematian. Tidak, meskipun kami tidak bisa mengalahkanmu,
tapi kamu tidak bisa masuk. Kami bisa memarahimu. Orang-orang di kota Laut Suci segera berubah menjadi pembenci besar dan mengutuk Blood Barbarian Demon Beast. Sambil mengutuk mereka, mereka diam-diam bahagia. Mengutuk pada binatang iblis dari tingkat kekosongan yang mendalam masih sangat menyenangkan. Mengaum. Akhirnya, Blood Barbarian Demon Beast meraung dan terbang ke langit. Mati, 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 kalian semua harus mati. Aku tidak percaya kalian semua tidak akan keluar. Pemimpin Blood Barbarian Demonic Beast bersembunyi di awan gelap. Dia menatap kota Shanghai dengan ekspresi ganas dan bengkok. Dia ingin menunggu di sini. Begitu seseorang keluar, dia akan memakannya. Semuanya, selesaikan urusanmu sendiri. Wang Xian melirik binatang iblis barbar darah yang bersembunyi di langit dan berteriak keras. "Iya Pak," semua orang di bawah buru-buru merespons. "Semuanya, selesaikan masalahmu sendiri. Semuanya, jangan tinggalkan kota untuk saat ini." Jin Qianyuan meraung keras di langit sekali lagi dan berita itu menyebar ke seluruh kota Shanghai. Semua orang berjalan menuju tempat tinggal masing-masing dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Sementara itu, warga yang melarikan diri dari kota Silai kembali ke tempat tinggal sementara dengan senyum di wajah mereka. Tuan Wang Xian, binatang iblis itu mungkin belum pergi. Akan merepotkan jika terus berjaga di sini. Jin Qianyuan memandang Wang Xian dan berjalan mendekat. Sekarang, bahkan dia menyebut Wang Xian sebagai tuan. "Panggil saja aku Wang Xian. Jika ingin menunggu kita di sekitarnya, biarkan menunggu. Aku akan mengurusnya di masa depan." Wang Xian tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. "Baiklah, aku akan pergi dan menyelesaikan beberapa masalah di kota dulu. Saya akan membiarkan Liu Yan membawa Anda kembali ke kediaman wali kota terlebih dahulu." Jin Qianyuan tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu dulu." Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan gerakan tubuhnya, dia dan Jin Liu Yan terbang menuju kediaman wali kota. Setelah berjuang begitu lama, bahkan dia merasa sedikit lelah. "Sepertinya aku harus meminta Feng Luan untuk berurusan dengan Blood Barbarian Demonic Beast di langit." Wang Xian datang ke kediaman wali kota dan melihat pemimpin Bloody Savage Demonic Beast di langit. Dia berpikir sendiri. "Wang Xian, aku akan menuangkan teh untukmu." Jin Liu Yan memandang Wang Xian dan berjalan ke kamar untuk menyiapkan teh panas dengan wajah penuh kekaguman. "Terima kasih." Wang Xian tersenyum dan mengeluarkan pelat batu komunikasinya untuk menghubungi Feng Luan. Dia dan Feng Luan baru berpisah selama beberapa hari. Namun, dengan kekuatan wanita tua itu, mereka seharusnya kembali ke klan Fire Cloud Sparrow. "Kapan kamu datang ke kerajaan bintang bulan? Kapan kamu akan menyerang kota Donghai?" Wang Xian duduk di kursi dan mengirim pesan melalui pelat batu komunikasi. Bagian dalam pelat batu komunikasi adalah sebuah formasi. Kecuali ada tempat khusus untuk memblokir formasi, mereka bisa berkomunikasi secara langsung. Setelah mengirim pesan, Wang Xian melihat Jin Liu Yan memberinya secangkir teh. "Beristirahatlah, pahlawan kita yang tak tertandingi." Dia berkata sambil tersenyum. "Terima kasih." Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Namun, pada saat ini, di pegunungan awan yang berapi-api, terdapat pegunungan vulkanik yang sangat besar. Itu adalah gunung berapi yang panjangnya ratusan kilometer. Banyak gunung berapi yang masih mengeluarkan api dan suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Ini adalah tanah suci suku burung api. Saat ini, di tengah gunung berapi yang tingginya puluhan ribu meter, terdapat sebuah istana suci. Di sebuah ruangan di aula suci Fire Cloud Sparrow, Feng Luan mengerutkan kening saat dia melihat informasi di depannya. Apakah informasinya akurat? Ekspresinya agak tidak sedap dipandang saat dia perlahan bertanya. "Permaisuri, tidak boleh ada kesalahan. Raja Kerajaan Bintang Bulan menerobos ke tingkat keempat dari alam hampa yang dalam belum lama ini. Kerajaan Bintang Bulan telah menyembunyikan informasi ini selama ini." Wanita tua itu mengangguk dan berkata dengan tegas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menatapnya. "Permaisuri, mengapa kita tidak menunggu beberapa tahun? Setelah beberapa tahun, bahkan jika kita menduduki kota di Kerajaan Bintang Bulan, kita masih bisa melawan tentara Kerajaan Bulan Bintang." Beberapa tahun, Feng Luan sedikit tidak berdaya. Dia awalnya ingin langsung menjatuhkan kota Laut Timur dan menggunakannya sebagai fondasi untuk berkembang perlahan. Namun, ada beberapa masalah sekarang. Kekuatan Raja Kerajaan Bintang Bulan telah menembus dan mencapai peringkat keempat dari alam hampa yang dalam. Klan Fire Cloud Sparrow benar-benar tidak bisa bergerak melawan bawahannya saat ini karena begitu mereka mengungkapkan jejak apapun, mereka akan berada dalam bahaya.
Selain klan Fire Cloud Sparrow, dia juga memiliki 3 bawahan dengan kekuatan yang lumayan. 2 berada di tingkat kedua dari ranah interpretasi kehampaan, dan 1 berada di tingkat ketiga dari ranah interpretasi kehampaan. Awalnya, Raja Kerajaan Bintang Bulan hanya seorang ahli di tingkat ketiga dari ranah interpretasi kosong. Setelah menjatuhkan kota Laut Timur, bahkan jika pasukan Kerajaan Bulan Bintang datang untuk menyerang, mereka masih bisa melawan. Tapi sekarang, Raja Kerajaan Bintang Bulan telah menerobos. Jika Raja secara pribadi memimpin ekspedisi, maka mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Lagi pula, Kerajaan Bintang Bulan hanya memiliki 10 kota. Tidak mungkin Kerajaan Bintang Bulan menyerahkan 1 kota hanya karena mereka menginginkannya. Kedua, ada masalah hati rakyat. Meskipun dunia ini adalah dunia para ahli, jika seseorang ingin mengembangkan kerajaan dan membiarkannya berkembang pesat, ada masalah yang sangat penting. Itulah hati rakyat. Hati rakyat adalah darah yang mengalir tanpa henti. Jika seseorang kehilangan hati rakyat, bahkan jika ahli muncul, mereka tidak akan setia kepada kerajaan. Apa gunanya itu? Poin kedua adalah masalah besar baginya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan poin pertama adalah masalah besar. Dia tidak bisa mengalahkan Isi City. Tidak semudah kelihatannya untuk mendirikan sebuah negara dan memperluas wilayahnya. Negara yang kuat tidak akan bisa makmur kecuali sudah lama menetap. Fondasi suatu negara sangat penting. Suatu negara hanya bisa menjadi semakin kuat jika memiliki aliran bakat dan ahli yang tak ada habisnya. Jika seseorang ingin menarik para ahli dan talenta, pertama-tama dia harus memenangkan hati orang-orang. Sebuah negara tanpa hati rakyat tidak akan bisa pergi jauh, terutama di negara seperti benua transenden di mana binatang setan dan binatang buas berkeliaran dengan bebas. Beberapa tahun terlalu lama. Beberapa tahun sudah cukup untuk membangun sebuah kota. Feng Luan melihat informasi di depannya dan bergumam. Permaisuri, jika Anda ingin membangun kota, tenaga kerja dan sumber daya material yang dibutuhkan adalah kekayaan yang sangat besar. Selain itu, ketika saatnya tiba, Anda harus menarik orang untuk tinggal di sini. Saat wanita tua itu berbicara, dia memandang Feng Luan dan ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Permaisuri, kamu terlalu cemas." "Ya, aku terlalu cemas. Bagaimana bisa begitu mudah membangun sebuah dinasti?" Feng Luan tersenyum mencela diri sendiri. Dia tahu bahwa dia terlalu cemas. Menghembuskan napas ringan, Feng Luan perlahan berdiri dan melihat keluar. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, dia merasakan informasi di lempengan batu komunikasi. Dengan gerakan lengannya, lempengan batu komunikasi di atas meja terbang ke tangannya. "Kapan kamu datang ke Kerajaan Bintang Bulan? Kapan kamu akan menyerang kota Donghai?" Ketika dia melihat pesan Wang Xian, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan segera menjawab, "Sesuatu telah terjadi. Saya mungkin harus menunggu beberapa tahun." Pada saat ini, Wang Xian, yang sedang duduk di kediaman wali kota Shanghai, sedikit tercengang saat melihat pesan yang dikirim oleh Feng Luan. "Sepertinya kamu tidak bisa melakukannya. Anda hanya dapat menjatuhkan kota setelah beberapa tahun. Jika Anda ingin mendirikan kerajaan, bukankah itu akan memakan waktu lebih dari 10 tahun? Bukankah butuh puluhan tahun untuk menggulingkan dinasti Phoenix?" Dia bercanda sedikit. Itu benar. Mungkin butuh beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Feng Luan menjawab dengan lemah. "Mengapa kamu tidak menjatuhkan kota Donghai? Mengapa Anda mengubah rencana Anda?" Wang Xian menjadi serius dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya tidak cukup kuat." Feng Luan tidak menyembunyikan apapun dan langsung menjawab. "Tidak cukup kuat." Wang Xian melihat kalimat terakhirnya dan mengangkat alisnya sedikit. "Bukannya Feng Luan tidak ingin menjatuhkannya, tapi karena aku tidak cukup kuat." "Itu benar. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan suku burung api." Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Tuan Wang Xian. Pada saat ini, wali kota, Jin Gan Yuan, presiden asosiasi ketenagakerjaan, dan beberapa ahli lainnya masuk. Mereka menyapa Wang Xian dengan hormat. Wang Xian mengangkat kepalanya dan mengangguk lemah. "Wali kota Jin, kota Shanghai kita tidak dapat menampung begitu banyak warga. Kita harus memikirkan cara untuk membangun rumah. Kalau tidak, akan ada 4 hingga 500 ribu orang tanpa tempat tinggal." Beberapa orang masuk, dan seorang lelaki tua yang berjalan di belakang berkata dengan suara yang dalam. "Ya, ini masalah yang sangat merepotkan. Namun, kami hanya dapat membangunnya setelah benar-benar aman. Untuk saat ini, biarkan mereka puas dengan itu." Jin Qianyuan mengangguk, ekspresi kontemplatif di wajahnya. "Wali kota, haruskah kita menghubungi Kerajaan Bintang Bulan dan meminta bantuan mereka?"
Orang tua itu mengangguk pelan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba berbicara. Kata-katanya membuat ekspresi semua orang menjadi jelek. Kerajaan Bintang Bulan telah menyerah pada mereka, tetapi mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan Sir Wangxian untuk mengatasi krisis ini. Saat mereka dalam bahaya, saat mereka akan binasa, bukan kerajaan Bintang Bulan yang menyelamatkan mereka. Namun, jika mereka tidak bergantung pada kerajaan, apa yang bisa dilakukan oleh kota kecil seperti mereka? Tuan Wangxian, tolong buat keputusan tentang masalah ini. Lagi pula, kota Laut Suci dapat terus ada karena Anda, Tuan Wangxian. Jin Qianyuan memandang Wangxian dan berkata kepada mereka. Baiklah, beberapa dari mereka mengangguk dan menatap Wangxian. Tuan, tolong putuskan masa depan kota Laut Suci. Wangxian sudah mendengar percakapan mereka dari samping. Dia memandang wali kota Jin dan yang lainnya dan memikirkan masalah tentang Feng Luan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Baiklah, aku akan membuat keputusan. Saat dia berbicara, matanya berkedip. Tunggu berita saya. Baiklah, Tuan Wangxian. Apapun pilihan yang Anda buat, kami akan mendukung Anda. Semua orang menganggukkan kepala. Wangxian mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan menunjukkan senyuman. Aku akan memberimu sebuah kota. Apakah kamu menginginkannya? Dia mengirimkannya. Hah? Ketika Feng Luan melihat pesan yang dikirim oleh Wangxian, dia tertegun. Lalu, dia tersenyum. Berhenti bercanda. Dia mengirimkannya sambil tersenyum. Saya tidak bercanda. Itu tidak bisa disebut kota. Itu harus menjadi kota. Kamu seharusnya tahu tentang kota Laut Suci, kan? Kota Laut Suci diserang oleh binatang iblis. Kerajaan Bintang Bulan menyerah untuk mempertahankan kota. Sekarang aku mempertahankannya, apakah kamu menginginkan kota Laut Suci? Juga, ada masalah yang harus kamu selesaikan. Wangxian melanjutkan dengan senyum di wajahnya. Ini, ketika Feng Luan melihat pesan Wangxian, tubuhnya membeku. Dia melihat pesannya dengan heran. Ya, dia secara alami tahu tentang kota Laut Suci. Perhentian pertamanya setelah kembali ke benua transendensi adalah kota Laut Suci. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Wangxian akan memberinya sebuah kota sementara dia mengkhawatirkan sebuah pangkalan. Meskipun itu bukan sebuah kota dan hanya 1/10 dari ukuran kota Donghai, bagaimanapun juga itu masih sebuah kota. Baru saja, dia sudah memiliki ide untuk membangun kotanya sendiri. Bukankah lebih nyaman memiliki kota? Itu akan menghemat banyak hal. Itu benar-benar bintang keberuntungan. Feng Luan mengungkapkan senyum bahagia. Wanita tua di samping melihat permaisuri tiba-tiba tersenyum bahagia saat ini, dan wajahnya penuh kejutan. Apa yang membuat permaisuri sangat bahagia? Yun, bersiaplah. Bawa semua sumber daya dan bawahan ke kerajaan Bintang Bulan. Perjalanan telah dimulai. Feng Luan menghadap wanita tua itu dan menunjukkan senyum percaya diri. Permaisuri, kamu tentang kota. Wanita tua itu menatapnya dengan heran. Wangxian memberiku sebuah kota, kota Laut Suci. Meskipun ini bukan kota, tidak buruk untuk memulai dengan sebuah kota. Sudut mata Feng Luan terangkat, dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan Muda Wang memberimu sebuah kota. Wanita tua itu tercengang. Kota. Kita akan membicarakannya ketika kita sampai di sana. Dia tidak tahu bagaimana caranya bercanda. Kata Feng Luan sambil tersenyum. Baiklah, permaisuri. Saya akan meminta seseorang untuk segera bersiap. Jika kita ingin mencapai kota Laut Suci, mungkin butuh lebih dari 10 hari. Kata wanita tua itu. Oke, pergi dan bersiaplah. Feng Luan mengangguk. Wanita tua itu keluar dari ruangan dengan senyum lebar di wajahnya. Dalam hidup ini, seseorang akan membantu permaisuri, dan seseorang akan bersamanya. Dia tidak akan kesepian seperti 1000 tahun yang lalu. Saya harap pemuda itu dapat membawa kehidupan yang berbeda bagi permaisuri. Di kota Laut Suci, barisan yang kuat menjaga kota, menenangkan semua orang. Namun, kesedihan yang ditinggalkan oleh pengepungan binatang iblis menyebabkan suasana di kota Laut Suci menjadi sedikit sunyi. Mereka yang tewas mempertahankan kota dimakamkan secara kolektif di bawah pengaturan kantor wali kota. Orang-orang di kota Laut Suci secara sadar keluar untuk mengirim para pahlawan yang mempertahankan kota. Semuanya bekerja sama sebagai satu kesatuan. Setelah seluruh kota diserang oleh binatang iblis yang putus asa, semua orang di kota menjadi lebih dekat. Mereka semua adalah kawan yang bertarung bersama. Kirim pahlawan kita, kerabat kita. Pada hari ketiga, di bawah kepemimpinan wali kota, Jin Qianyuan, penduduk kota Laut Suci keluar dari rumah mereka dan melihat sebuah batu nisan. Banyak prajurit yang menjaga kota ditelan oleh binatang buas,
jadi hampir tidak ada mayat. Hanya ada satu batu nisan. Batu nisan itu penuh dengan nama. Total ada lebih dari 3.000 nama. Jika Wang Xian tidak muncul di gerbang utara, mungkin lebih banyak orang yang tewas. Keturunan almarhum, satu persatu, membawa tablet peringatan ayah dan kakek mereka. Mereka melewati jalan-jalan kota Shanghai dan akhirnya memasuki aula pahlawan yang secara khusus didirikan oleh kota Shanghai. Busur, wali kota Jin memandangi batu nisan aula pahlawan dan berteriak keras. Puluhan ribu orang berdiri di sekitar dan orang-orang di jalan di luar segera membungkuk. Almarhum telah meninggal dunia. Masa depan kota Shanghai kita akan lebih baik di masa depan. Jin Qianyuan mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya dan berkata dengan keras. Wang Xian berdiri di lantai atas kediaman wali kota dan melihat ke bawah. Setelah mengalami bencana ini, seluruh kota Shanghai setara dengan terlahir kembali dari abu. Wang Xian melihat sekeliling dan berkata sambil menghela nafas. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, lempengan batu komunikasi di tangannya mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Ini informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang diumumkan secara paksa kepada semua orang di suatu wilayah tertentu. Untuk merilis informasi tersebut, wali kota-kota Laut Timur dan beberapa petinggi di kota Laut Timur harus memberikan perintah. Ini sama dengan misi yang dirilis oleh Mercenary Association. Namun, ketika dia melihat informasi ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Perintah penangkapan. Saat ini, kota Laut Timur telah mengeluarkan surat perintah penangkapan tangkap pemimpin kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix, Wang Xian, mantan siswa tahun pertama Akademi Pemburu Setan. Siapapun yang memiliki informasi tentang orang ini akan melaporkannya melalui pelat batu komunikasi. Setelah informasi dikonfirmasi, dia akan diberi hadiah 1.000.000 batu roh kelas menengah. Dia akan dibunuh dan dihadiahi 100 juta batu roh kelas menengah. Di bawah pemberitahuan buronan, ada foto Wang Xian. HMPH, pemberitahuan buronan. Wang Xian tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Jenderal Pasukan Pembudidaya Laut. Dia telah membunuh putranya. Dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini beristirahat. Apa? Surat perintah penangkapan. Ini adalah surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh kota Laut Timur. Saya ingin pamannya. Brengsek. Itu pasti karena Tuan Wang telah membunuh putra sang jenderal. Itu sebabnya Jenderal Korps Pembudidaya Laut mengeluarkan surat perintah penangkapan. Orang-orang DMN ini. Korps Pembudidaya Laut telah melarikan diri ketika kami dalam bahaya. Tuan Wang yang menyelamatkan kami. Dia bahkan memberi kami 1.000.000 batu roh kelas menengah. Saya bahkan tidak akan melapor kepada Anda bahkan jika Anda memberi saya 10 juta. Kami sangat jelas tentang masalah ini. Ketika kami pergi ke wilayah pegunungan lautan untuk mengatasi bahaya yang tersembunyi, putra sang jenderal membunuh 4 orang karena keinginan egoisnya. Pada akhirnya, dia malah dengan angkuh mengatakan bahwa ayahnya adalah langit tsunami. Apa yang dapat Anda lakukan? F-Cek Pasukan Pembudidaya Laut. F-Cek Kerajaan Bintang Bulan SHT. Kerajaan sudah menyerah pada kita. Kami bukan orang-orang dari Kerajaan Bintang Bulan. Pada saat ini, orang-orang lain di Kota Laut Suci yang melihat pemberitahuan buronan memiliki ekspresi marah di wajah mereka saat mereka mengumpat dengan keras. Pada saat ini, mereka tidak peduli apakah Anda adalah penguasa kota-kota Laut Timur, Jenderal Pasukan Laut, atau Raja Kerajaan Bulan Bintang. Di mata mereka, mereka semua BULLSHT. Sekarang, mereka hanya mengenal satu orang, dermawan besar mereka, Wang Xian. Bahkan pesanan yang diinginkan, Jin Qianyuan dan beberapa ahli dari kota Laut Suci juga melihat informasi ini. Wajah mereka berubah sedikit suram. Bas. Pada saat ini, Jin Qianyuan tiba-tiba melihat pesan dari penjaga istana di East Ocean City. Kota Laut Suci tidak dihancurkan oleh binatang buas. Pertanyaan yang mengejutkan. Saat ini, di kediaman kastelan di East Ocean City, 2 pria parubaya duduk berdampingan di tengah barisan depan. Salah satunya memiliki petir yang menakutkan di tubuhnya. Petir seperti ular berputar di lengannya. Pria parubaya lainnya meletakkan telapak tangannya di atas pedang besar. Dia duduk di sana tanpa bergerak. Tuan Kota Lei, memang benar bahwa Kota Laut Suci tidak dilanggar oleh binatang buas. Seorang teman saya memberitahu saya bahwa mereka diselamatkan oleh seorang ahli bernama Wang Xian yang mengeluarkan formasi pertahanan yang kuat. Di kedua sisi meja, ada banyak ahli yang duduk. Seorang pria parubaya berdiri di depan dan melapor dengan hormat kepada Wali Kota Lei. Saya sudah mengirim pesan ke Wali Kota-Kota Laut Suci dan saya menunggu jawabannya.
Wajah wali kota Lei terlihat serius saat dia duduk di atas meja dan menunggu dengan tenang. Matanya menatap lempengan batu komunikasi dan ada kemarahan di matanya. Karena kota Laut Suci sudah diamankan, akan sia-sia bagi wali kota kecil sepertimu untuk tidak melaporkan tepat waktu ketika dia telah mengirim berita tentang kota Laut Suci yang dihancurkan ke kota Kekaisaran. Wang Xian, pria parubaya dengan telapak tangannya di pedang besar itu bergumam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Seketika, semua orang merasakan ruangan menjadi dingin. Mereka hanya bisa menggigil. Ya, Tuan Kota Lei. Di kota Laut Suci, mata Jin Qianyuan berkedip. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Telah dikonfirmasi bahwa kota Laut Suci belum dihancurkan. City Lord Lei membaca pesan itu dan berkata dengan suara yang dalam. Tanyakan pada wali kota apakah orang yang membunuh putraku masih berada di kota Laut Suci. Saya ingin pergi dan membunuhnya. Pria parubaya itu berdiri perlahan. Dia seperti lautan yang mengaum. Oke, Tuan Kota Lei mengangguk pelan. Kota Laut Suci telah dipertahankan. Jika kami tidak melaporkannya tepat waktu, kejahatan apa yang harus kami lakukan? Saya mendengar bahwa Wang Xian ada di sana. Tinggalkan dia di kota Laut Suci dan jangan biarkan dia pergi. Jenderal Hai, segera pergi ke kota Laut Suci. Dia berbicara langsung dengan Jin Qianyuan. Kata-katanya dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadapnya. Dia adalah penguasa kota dari salah satu dari 10 kota teratas di Kerajaan Bintang Bulan. Dia adalah seorang ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Jin Qianyuan hanyalah wali kota dan salah satu bawahannya. Satu kata darinya dapat menyebabkan Jin Qianyuan kehilangan posisinya sebagai wali kota, atau bahkan nyawanya. Oleh karena itu, kata-katanya dipenuhi dengan otoritas atasan, mengendalikan hidup dan mati. Namun, di kota Laut Suci, ketika Jin Qianyuan menerima pesan dari penguasa kota Guntur, ekspresi marah muncul di wajahnya. Cek kamu. Ketika kota Laut Suci sedang dalam krisis, ahli alam hampa yang berwawasan tidak datang. Sebaliknya, dia datang langsung karena masalah putranya. Cek. Raungan marah Jin Qianyuan segera terdengar. 1100.